Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pendengar Radio Seterah Kasih di mana saja berada. Kita akan masuk di dalam pengajaran firman Tuhan di dalam acara Fajar Pengharapan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya membawa satu pelajaran, yaitu tentang ada dua sifat manusia yang berbeda. Dua sifatnya itu apa? Yaitu yang pertama, orang manusia duniawi dan manusia rohani. Bagaimana manusia duniawi dan bagaimana manusia yang rohani, nanti kita pelajari dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Tri. Silakan, Bu. Tuhan, masihkah mau Kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku Kau terima? Tanganmu tunjukkan jalan yang kini ku tempuh. Susahkah anakmu kini melangkah? Dengar Tuhan harapanku. Dengar Tuhan. Tuhan, masihkah mau Kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku Kau terima? Mana tanganmu tunjukkan jalan ini ku tempuh. Susahkah anakmu kini melangkah? Dengar Tuhan harapanku. Dengar Tuhan. Tuhan,
Jika mau kau mendengarkan doaku, Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Mana tanganmu, tiapkah jalan yang ku tempuh? Sesatkan anakmu ini melangkah. Dengar Tuhan harapanku, dengar Tuhan. Harapanku, dengar Tuhan. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pendengar Citra Kasih, satu pujian yang telah dibawakan oleh Ibu Tri. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu datang kembali. Hamba-Mu datang mengucap syukur dan berterima kasih di mana hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk membacakan firman-Mu. Berkati Bapa firman Tuhan yang hamba-Mu taburkan melalui radio Citra Kasih ini, agar kami mengerti, mengetahui tentang dua kelompok manusia, manusia yang duniawi, manusia yang rohani. Bapa, berbicaralah kepada hamba-Mu agar hamba-Mu dapat berbicara kepada saudara-saudara hamba-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan di mana saja berada. Dan selamat pagi juga untuk Ibu Melda yang ada di Depok. Terima kasih ucapannya. Semoga kami dapat melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Saudaraku, kita akan belajar dan mengetahui tentang ada dua kelompok atau dua golongan manusia yang berbeda. Yaitu yang pertama adalah manusia yang disebut manusia duniawi. Yang kedua adalah disebut manusia yang rohani. Seperti apa kedua-duanya? Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Itu Rasul Paulus mengajarkan saudara-saudara kepada kita bahwa ada satu perbedaan manusia duniawi dan manusia rohani. Kita sekarang sedang membahas manusia duniawi, ya.
Di sini dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu, ya, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani. Mengapa saudara-saudara? Karena orang-orang yang diajar pada waktu itu adalah orang-orang yang hanya mengenal hukum Tuhan, ya, hukum Tuhan yaitu Taurat Musa, ya saudara-saudara. Jadi orang Israel, orang Yahudi belajar akan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat, saudara-saudara, berbeda dengan hukum Tuhan Yesus Kristus. Kalau hukum Taurat, saudara-saudara, kalau kita mencelakakan orang, umpamanya memukul kena hidungnya juga, kita harus membalas kepada hidungnya. Kalau kena mata, balas matanya. Kalau kena gigi, ganti giginya. Nah, ini hukum Taurat demikian. Mata ganti mata, saudara-saudara, ya. Sangat berbeda. Nah, orang Yahudi pada waktu itu masih memegang peraturan-peraturan seperti itu. Jadi saling balas membalas. Nah, oleh sebab itu kata Rasul Paulus, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Yang belum dewasa dalam Kristus. Datangnya Tuhan Yesus ke dalam dunia membawa ajaran yang baru, yang mengapinnya. Yang baru itu apa, saudara-saudara? Di dalam ajaran Tuhan Yesus, saudara-saudara, kalau kita membenci saudara kita, kita sudah termasuk hukumannya kepada hukum pembunuhan. Kalau kita melihat lain jenis kita ingin, itu sudah masuk dalam perzinahan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, jadi beda antara manusia duniawi dan manusia rohani. Bagaimana saudara-saudara mengetahuinya bahwa dia itu manusia duniawi, bahwa manusia rohani? Yang tahu cuma hatinya sendiri, saudara-saudara, ya. Apakah saya ini manusia duniawi atau saya ini manusia rohani? Yang tahu cuma orang tersebut. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pendengar Radio Citra Kasih? Apakah di antara kita masih ada perselisihan, ada iri hati, atau ada saling membenci satu dengan yang lainnya? Kalau masih ada, saudara-saudara, itu tandanya kita masih manusia duniawi. Saya sendiri mengakui, saudara-saudara, tempo-tempo muncul, ya, perbuatan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Rasul Paulus, ya, memberikan apakah tandanya orang yang masih duniawi. Orang yang masih duniawi, kata Rasul Paulus, selalu, ya, bukan kadang-kadang, selalu melakukan perbuatan daging, yaitu menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan dagingnya, ya saudara-saudara. Seperti yang disebut oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Inilah manusia duniawi dengan kelakuannya, saudara-saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu tanda-tandanya orang yang demikian adalah orang yang duniawi, ya. Orang yang duniawi melakukan hal-hal seperti itu. Saya ingin membacakannya kembali sekali lagi, ya saudara-saudara. Orang yang duniawi itu adalah orang yang selalu, ya saudara-saudara,
melakukan perbuatan-perbuatan. Perhatikan saudara-saudara pendengar Radio Citra Kasih, yang pertama percabulan. Ya, percabulan. Gak usah dibahas saudara-saudara. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah. Roh pemecah ini saudara kalau sekarang mungkin gosip ya saudara-saudara ya. Mungkin gosip ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Apakah ada dalam hidup kita seperti itu? Kalau ada seperti itu saudara-saudara ya, itu kita merupakan manusia duniawi. Rasul Paulus mengatakan di sini saudara-saudara bahwa orang yang seperti itu, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang-orang manusia duniawi yang melakukan seperti itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yuk kita jauhi. Mungkin kita juga pernah sekali-kali ya saudara, karena kita hidup di dalam dunia ini telah dikuasai oleh iblis. Iblis akan merayu kita. Iblis dengan rayuannya saudara bukan dengan kekerasan, tapi menggiurkan untuk keinginan tubuh jasmani ini. Saudaraku, manusia duniawi tidak mau menerima saran, ya, tidak menerima saran atau pepatah dari orang lain, karena dianggapnya menghalangi keinginannya untuk menyenangkan tubuhnya, ya, tubuhnya. Jadi oleh sebab itu manusia duniawi itu saudara-saudara tidak mau dikasih tahu atau diberi petuah ya saudara-saudara. Nah seperti dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 dan 15 mengatakan demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab itu hanya dapat dinilai secara orang rohani. Tetapi manusia, saudara, menilainya segala, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa orang duniawi itu tidak menerima yang berasal dari Roh Allah. Artinya orang itu tidak mau menerima petuah dari orang lain. Boro-boro membaca firman Tuhan, boro-boro untuk berdoa, boro-boro ya saudara, yang lain-lainnya. Dia hanya melakukan keinginannya saja. Keinginan manusia itu saudara-saudara, ya, keinginan manusia itu tidak akan ada habis-habisnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berusaha supaya kita menjadi manusia yang rohani, ya. Dikatakan sini, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Roh Allah itu berarti kebenaran, saudara-saudara, ya, kebenaran. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, ya, satu kebodohan. Upamanya ada orang yang senang berpoya-poya, ya. Kalau di kampung rasanya tidak ada, tapi kalau di kota ada disebutkan kafe, ya, untuk bersenang-senang. Nah, kalau dia diperingatkan mungkin mengatakan, lu sudah benar apa belum? Ya, mengatakannya demikian. Itu manusia duniawi. Dia tidak mau diperingatkan oleh karena hal kebenaran itu.
karena hal itu baginya adalah kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kalau orang manusia duniawi tidak mau, saudara-saudara, diperingatkan, ya, diperingatkan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pendengar dan citra kasih, yuk kita berusaha. Saya juga belum sempurna, saudara-saudara, ya. Saya juga belum sempurna, saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita akan melihat akhir hidup atau ujung orang yang duniawi itu, mereka akan tinggal di tempat api penyiksaan yang kekal, yang mengapinnya. Ya, dikatakan di sini, orang yang hidup orang yang duniawi, mereka akan tinggal di tempat api penyiksaan akhir hidupnya, ya, akhir hidupnya. Kita akan melihat dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kita masih ada kesempatan, saudara-saudara, ya. Kita masih ada kesempatan untuk menghindari tempat itu, ya, tempat penyiksaan. Karena sangat jelas, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala, ya, di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yuk pendengar dan citra kasih di mana saja berada, yuk tinggalkan perbuatan-perbuatan orang duniawi itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebelum kita meneruskan, kita akan mendengarkan kembali satu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Tri. Silakan, Bu Tri. Semua yang terjadi
dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Satu pujian yang telah dibawakan oleh Ibu Tri. Mari kita teruskan saudara-saudara pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku, kita sekarang akan melihat kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang memikirkan yang rohani. Seperti apa kelompok orang ini? Adalah orang yang menyadari bahwa hidup yang sekarang ini adalah hidup yang sementara, ya. Hidup yang sementara menumpang di dunia ini. Seperti Rasul Petrus mengatakan, saudara-saudara, ya. Rasul Petrus mengatakan, 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dalam dunia ini. Yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus ini mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup kita yang sebenarnya itu adalah nanti, saudara-saudara, ya, di dunia yang akan datang. Nah, kita di dalam dunia yang sekarang ini kita benar-benar kita menumpang. Karena saudara-saudara, hidup kita yang sebenarnya nanti di langit yang baru dan bumi yang baru, ya, di langit yang baru dan bumi yang baru, di kota Yerusalem yang baru yang turun dari sorga, ya Pak Apin, ya. Oleh sebab itu kita harus menyadari, saudara-saudara, ya, harus menyadari bahwa hidup ini adalah hidup yang sementara. Menurut Rasul Paulus, saudara-saudara, bahwa saudara-saudara hidup kita ini kita akan di dua tempat, tetapi tempat yang nanti yang kita harus pikirkan dari sekarang, ya. Di dunia yang sekarang adalah kebutuhan hidup yang jasmani, yaitu tubuh kita, ya, tubuh kita, keperluan tubuh kita. Tapi untuk hidup di langit yang baru dan bumi juga harus dimulai dari saat sekarang. Bukan karena kita sedap, ya, bukan karena kita nanti percaya sama Tuhan Yesus, nanti ajalah kalau sudah mati, ya, baru kita berusaha. Saudara-saudara, kematian tubuh ini, ya saudara-saudara, kematian tubuh ini, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mati tubuh ini. Saudara-saudara, ada orang yang kemarin saya melihat di YouTube, saudara-saudara, ada sopir taksi, saudara-saudara, mati mendadak setelah dia habis makan, ya. Dia masih muda, ya, masih muda, masih segar, saudara-saudara. Tapi pada waktu ada penumpang mau memakainya, maka orang itu sedang tidur, ya, sedang tidur. Waktu dibangunkan, saudara-saudara, nggak bangun-bangun, ternyata sudah kaku, ya. Tidak menyangka kematian itu datangnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sekalipun saya belum sempurna, ya terus terang saya belum sempurna, kita harus berusaha, ya, kita harus berusaha untuk menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, jadi kewargaan kita ini ada dua.
kewargaan dunia NKRI, dan kewargaan kita adalah di langit yang baru dan bumi yang baru. Yuk kita persiapkan dua-duanya, ya. Persiapkan dua-duanya ya Iput ya. Kita akan hidup di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi opah katakan tadi bahwa kita ini mempunyai dua identitas, yaitu yang pertama kartu penduduk di NKRI, yang kedua kartu penduduk di kota Yerusalem yang baru. Yuk kita persiapkan dari sekarang. Nah, bagaimana caranya mempersiapkan itu, saudara-saudara? Dikatakan di dalam Filipi, saudara-saudara, kalau kita hanya menumpang di dunia ini, di manakah hidup kita yang sebenarnya? Nanti Alkitab menerangkan bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah, ya. Jadi kita mempunyai dua KTP. KTP yang kedua yaitu KTP kartu penduduk. KTP yang kedua warga kerajaan Allah, yaitu beriman, percaya, melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus, ya. Ya Put ya, dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 21 mengatakan demikian. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini Rasul Paulus ya Put. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkannya segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan dari rencana Tuhan. Ya, dari rencana Tuhan. Dikatakan di sini, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang, Paulus melihat orang-orang duniawi, ya, orang-orang duniawi dengan kelakuannya. Dikatakan sini, sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini banyak saudara-saudara orang-orang Kristen yang melakukan, yang menjadikan seteru Kristus, salib Kristus, atau musuh-musuh Kristus, yang hidupnya berpesta pora, mabuk-mabuk, perzinahan, perselingkuhan, dan sebagainya. Padahal dia mengaku sebagai orang Kristen. Maka sering saya katakan, kita kalau hanya menjadi Kristen saja, saudara-saudara, maka sia-sialah hidup kita, ya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Rasul Paulus menerangkan bahwa akhir hidup mereka nanti adalah kebinasaan. Artinya kebinasaan itu akan tinggal di dalam api penyiksaan. Ya saudara-saudara, Tuhan mereka ialah perut mereka. Dia hanya menuruti kemauan perutnya saja. Ya saudara-saudara, kemuliaan mereka aiblah mereka. Sering saya dulu waktu saya itu mendengar orang-orang yang melakukan perzinahan, pelacuran, saudara-saudara. Dia merasa berbangga hati, ya. Dia merasa berbangga hati telah melakukan demikian. Maka saudara-saudara, di situ mereka semata-mata tertuju perkara duniawi, ya. Jadi orang tersebut merasa bangga, dia laku, dia dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu saya merasa heran, ya. Dia berbangga. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Karena kewargaan kita adalah dalam sorga,
Dari situlah juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jauhilah perkara-perkara yang seperti itu. Karena kita tahu akhir hidup mereka itu adalah di dalam api penyiksaan. Ya, saudara-saudara, apinya yang tidak terpadamkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena kita mempunyai harapan dan kita mempunyai tujuan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan datang yang kedua kalinya. Menurut Alkitab, saudara-saudara, orang yang memanjakan nafsunya, maka orang itu tidak akan dibangkitkan, saudara. Nanti dibangkitkannya akan dibangkitkan yang kedua, ya saudara-saudara. Untuk menerima upah dari perbuatan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus akan membangkitkan orang yang mati dan akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini. Kalau kita bisa dibangkitkan pada hari kebangkitan yang pertama, saudara-saudara, ya, itu lebih mulia daripada kebangkitan yang kedua. Saya juga tidak tahu Mang Apin, Ibu Melda, ya, Iput, Opa juga nggak tahu. Pada kebangkitan yang kedua apa yang pertama, Opa tidak tahu. Ya, kalau dibangkitkan yang pertama, kita akan ikut menghakimi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kebangkitan yang kedua, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita masing-masing. Oleh sebab itu kita berusaha, pendengar Radio Citra Kasih, untuk hidup, ya, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi kalau kita dibangkitkan, nanti kita akan diubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang mulia menurut firman Tuhan, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan, saudara-saudara, segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, kesimpulan dari pelajaran ini adalah bagi orang yang memiliki pikiran dan sifat yang kedua, yaitu manusia rohani, akan menempati langit baru dan bumi yang baru. Itu ya Put, kita berusaha supaya kita bisa menempati di langit yang baru dan bumi yang baru. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang 1 dan 2 mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku pendengar Radio Citra Kasih di mana saja berada, semoga kita bisa mempersiapkan mulai dari sekarang. Ya, tidak ada waktu yang terlambat, masih ada waktu, masih mumpung kita bisa melakukannya. Oleh sebab itu, mari kita berbuat yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Jauhi segala perbuatan-perbuatan daging, agar kita bisa masuk ke dalam kota Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga. Amin. Kiranya firman Tuhan dapat menambahkan wawasan kita untuk kita masuk ke kota Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga. Kita akan akhiri dengan satu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Tri. Silakan Bu Tri.
Itulah Bapak Ibu, saudara-saudaraku pendengar radio terkasih, nyanyian yang terakhir yang dibawakan oleh Ibu Tri. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu datang kembali. Hamba-Mu mengucap syukur dan berterima kasih di mana hamba-Mu telah selesai membacakan firman-Mu. Tolong ya Bapa, firman Tuhan yang telah hamba-Mu taburkan ini menjadikan berkat untuk saudara-saudara kami. Hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mendengar firman Tuhan dalam keadaan sakit. Tuhan tolong sembuhkan. Di mana saudara kami sedang mendengar firman Tuhan dalam pergumulan hidupnya, Tuhan tolong berikan kemenangan, berikan jalan keluar, agar saudara kami melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Di mana saudara kami yang sedang mendengar firman Tuhan dalam kesusahan, Tuhan tolong jamah hatinya, hiburkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan melalui Facebook ini. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Melda Silitonga. Hamba-Mu berdoa untuk Pak Apin Purnama yang ada di Jakarta. Dan Yania Putri yang ada di Depok. Tuhan berkati mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Terutama berikan kesehatan, kekuatan untuk hidupnya dan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga mohon untuk kami yang berkumpul di studio ya Bapa. Untuk keluarga Ibu Tri, untuk keluarga Pak Joni, untuk keluarga hamba-Mu sendiri Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan dan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan hamba-Mu tidak lupa berdoa untuk keluarga Pak Aji yang mengelola Radio Citra Kasih ini. Tuhan tolong berikan kesehatan, kekuatan, dan cukupkan segala apa yang dibutuhkan oleh saudara kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini. Hamba-Mu berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, para menteri, para pejabat di negara Republik Indonesia ini. Dari yang tertinggi sampai yang terendah di pelosok daerah Indonesia ini. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan tubuh jasmani, berikan hikmat dan kebijaksanaan, dan berikan rasa takut akan Tuhan untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin.